Apa kabar hari ini? Pakai baju putih apa pink itu, saya biru. Oh, ini warnanya pink, agak-agak putih gitu ya. Baby pink and baby blue. Hari ini kita akan bahas berpenghasilan tetap berpenghasilan. Nah, tentunya kan kita bekerja kan dapat penghasilan. Penghasilan itu untuk kita jaga keluarga, untuk jaga standar kehidupan yang lebih baik. Terus udah gitu kita dapat penghasilan tetap. Nah, dari penghasilan tetap kita bisa jadi tetap berpenghasilan. Bedanya nih apa sih? Nah, kita di sini hadir Bu Iren, Business Director dari kantor agensi Manulife Balikpapan. Jauh banget ya. Nggak jauh, deket di hati. Jauh di hati dan kata. Kalau dulu jauh di mata, deket di hati. Suaranya pelan banget ya. Iya. Suaranya pelan banget ya. Kenapa? Suaranya pelan ya. Oh ya, suaraku kecil. Bentar. Ayo. Udah. Di aku kok baik-baik saja. Ya, Oke. Bisa dijelasin bedanya ini apa berpenghasilan tetap sama tetap berpenghasilan? Oke, selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu yang hadir di live pada malam hari ini. Ya, sebenarnya malam ini bukan saya yang jadi speakernya, jadi pewawancara atau bagaimana. Cuma kita mau sharing aja supaya mereka ini yang di luar sana lebih tahu ya. Iya, saya ini waktu lulus sekolah dulu itu jadi pegawai gitu ya. Jadi di dalam pemikiran saya kalau lulus sekolah itu harus punya penghasilan tetap. Enak ya? Kepengennya punya. Kenapa? Karena menurut saya kalau saya tetap penghasilannya tetap itu, jadi saya aman gitu. Setiap bulan mau apa aja sudah tahu nih bakal terima berapa. Jadi kan nggak bakal miss gitu loh. Udah dipos-posin ya? Ya, udah tahu cadangannya untuk amplop yang ini, amplop yang ini, amplop yang ini. Waktu saya jadi pegawai itu saya diajarin yang namanya empat amplop gitu ya. Untuk kalau karena saya Nasrani kan perpuluhan dulu masih percaya perpuluhan gitu ya. Sekarang udah enggak. Terus kemudian untuk tabungan lain-lain. Pokoknya intinya saya dengan penghasilan tetap harus bisa cukup habis bulan, habis gaji. jangan tanggal 10 terus kemudian kurang gajinya. Jadi penghasilannya itu harus cukup gitu ya untuk 1 bulan, dan harus ada menabung pastinya. Biasanya menabung. Ya dulu sih diajarin 10% ya, nggak boleh diambil-ambil gitu. Terus tambah ke sini dengan 12 tahun saya bekerja jadi pegawai, terus saya tuh sadar lama banget. 12 tahun. Terus saya pikiran gitu, saya kerja 12 tahun kok kayaknya income saya tetap gitu, beneran penghasilan tetap. Berpenghasilan tetap tuh namanya gitu ya. Tetap tidak naik, tetap segitu-gitu aja. Kebutuhan tetap naik ya, tapi ya kebutuhan kan maunya banyak ya. Iya, penghasilannya tetap tidak naik dan tetap segitu-gitu aja. Kalaupun naik setiap tahun itu paling banter tuh 10%. Jadi misalnya kalau gaji saya tuh dulu awal pertama kali lulus sekolah tuh gajinya 100.000 sebulan. Tahun berapa itu? Jangan ketahuan lulus sekolahnya tahun berapa. Oh iya, skip aja. Nanti saya jawab ya. 100.000, terus habis itu saya karena kurang ya, saya itu kerja sambilan di malam hari. Jam 6, yang pagi itu kerjanya jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi jam 6 saya kerja lagi di toko obat gitu, jadi kasir sampai jam 10 malam. Rajin kan aku kerja di toko. Itu kondisi badannya harus bener-bener fit itu. Dan akhirnya waktu mau lulus SMA itu saya berhenti yang kerja yang sambilan yang malam karena mau ujian. Nah terus kemudian lulus SMA baru saya kerjanya cuma satu, yaitu kerja di perusahaan keluarga gitu, toko lagi ya. Dan itu 12 tahun, gaji terakhir saya keluar itu
itu 1,5 juta. Zaman Kerjanya siang sama malam loh ya. Berarti itu kondisinya benar-benar harus fit ya. zaman tahun 2000 awal gitu ya. Jadi gajinya 1,5 juta, bekerja setelah 12 tahun. Dan akhirnya saya memutuskan saya mau berbisnis. Waktu itu pilihan yang saya pilih multi level marketing. MLM. Karena nggak punya modal kan, jadi akhirnya Ya. Dan pada saat itu jujur aja semua tabungan habis, boro-boro mikirin kelak kemudian hari mau bagaimana udah nggak mikir karena semuanya dikonsentrasikan untuk berbisnis. Dan ya sampai detik hari ini puji Tuhan saya tidak pernah menyesal berhenti jadi pegawai, berhenti dari penghasilan tetap. Saya bersyukur bahwa sekarang apapun yang terjadi tetap berpenghasilan. Iya. Jadi itu tadi ya penjelasannya, berpenghasilan tetap dan jadi tetap berpenghasilan. Nah, terus udah gitu pernah nggak sih kepikiran gimana sih kalau saya nanti suatu saat terjadi sesuatu supaya penghasilan saya ini nggak hilang kayak gitu. Misalnya tadi itu kan nabung, udah punya proteksi belum? Maksudnya dana darurat kayak gitu-gitu. Nah, kalau saya kebetulan ya karena income sendiri ya kan ya, jadi saya tuh bener-bener cadangan setiap bulan ya, ada bagian yang harus saya prepare gitu supaya ada apa-apa terjadi sama saya, misal contoh kalau sakit ya pasti saya punya asuransi kesehatan dong ya kan. Terus kemudian saya juga kalau misalnya terjadi sakit yang parah, saya juga punya proteksi untuk kondisi yang parah. Kenapa? Karena saya mikir kalau saya sakitnya parah, pulangnya dari dirawat, biasanya itu sudah tidak bisa bekerja dengan sebaik ketika saya belum kena kondisi yang parah. Saya Kan pernah padahal sudah punya asuransi kesehatan ya? Iya, saya udah punya Emang asuransi. beda ya? Oh beda dong. Asuransi kesehatan itu saya udah punya lama ya, yang asuransi kesehatan itu yang pakai kartu gitu, yang cashless. Kalau harus di rumah sakit, saya tuh dibayarin gitu ya. Saya carinya yang berapapun biaya yang dikeluarkan ketika sakit, saya dibayarin. Dan itu pernah dan saya pernah klaim waktu bulan November kemarin, sakit saya lumayan parah ya. Mungkin teman-teman IG saya tahu nih ya, karena saya posting waktu itu saya dirawat sampai ke Singapura ya. Wah, jauh banget ya. Karena sakit setempat tempat saya dirawat dia tidak memadai gitu kan, kondisi saya butuh tindakan cepat ya, kondisi saya dan tidak dokter yang baik. Jadi sebenarnya yang kita butuhkan itu bukan cuma dokter yang ahli loh, tapi waktu yang enggak. Karena kita kan, kalau saya sih tipenya nggak mau ya sakit terlalu lama gitu. Iya, siapa yang mau? Saya maunya saya bisa diobati segera dan sembuh segera. Betul ya, Ray juga gitu ya. Iya. Ya, jadi saya akhirnya ketika 6 hari tidak ada perkembangan, saya merasa wah ini bahaya nih. Akhirnya saya pindah ke Singapura dan puji Tuhan dengan hari yang sama, tapi saya pulih dengan cepat gitu. Dan di saat itu saya menyadari fungsi asuransi kesehatan saya sangat berfungsi. Kenapa? Karena 300 juta lebih habisnya saya tidak keluar. Iya, mahal. Untungnya punya asuransi kesehatan yang baik ya, yang limitnya yang lumayan. Jadi kalau kita tiba-tiba sakit, nah itu bisa benar-benar bermanfaat karena sesuai dengan yang kita lifestyle kita ya, yang kita butuhkan saat itu juga gitu. Ya, dan akhirnya kemudian saya juga punya asuransi kondisi kritis gitu ya. Kenapa? Saya ngerti banget bahwa kalau saya sakitnya parah seperti kemarin itu aja belum kondisi kritis, tapi saya udah nggak bisa kerja loh Re, sampai mungkin 3 bulan. Kondisi saya itu tidak memburuk, tetapi istilahnya untuk pemulihan itu tidak gampang gitu. Jadi saya benar-benar istirahat. Jadi penghasilan saya otomatis karena saya berbisnis sendiri tidak mudah gitu ya. Penghasilannya menurun gitu. Jadi akhirnya ya saya bersyukur ya, jangan sampai saya klaim yang kondisi kritis gitu. Jangan sampai. Kepikiran banget gitu kalau sampai saya klaim yang kondisi kritis. Oh Tuhan, jangan sampai terjadi meskipun angkanya gede gitu ya. Tapi saya kepengen. Nah itu udah berarti kalau udah kondisi kritis saya udah nggak dinilai udah
memiliki istilahnya resiko gitu. Dan saya udah nggak bisa loh ngajuin asuransi di tempat lain. Karena sakit kemarin itu ya? Iya, saya mencoba untuk beli asuransi kritis lagi, saya beli lagi karena kan saya pikir kondisi saya kemarin parah banget. Jadi saya berjaga-jaga, kalau kemudian hari kalau saya sampai kondisi kritis, saya mau angkanya lebih gede. Saya ajukan waktu itu kalau nggak salah 5M. Untuk kalau jadi apa-apa saya mau proteksi income saya 5M gitu, supaya saya tetap bisa memiliki penghasilan ketika saya kondisi kritis, nggak bisa bekerja lagi. Dan yang terjadi, saya ditolak. Jadi asuransi ini kita beli dengan kesehatan ya, dan dibayar dengan premi. Nah, dan bedanya bisa beli asuransi loh, Re. Kenapa? Jangan pikir kalau udah punya uang pasti bisa beli asuransi. Iya, harus sehat kan, karena belinya dengan kesehatan. Ya, jadi saya makanya habis saya sembuh itu saya berjuang supaya saya sehat terus, dan puji Tuhan sampai hari ini ya udah nggak pernah kumat sakitnya, dan bersyukur ya bahwa saya sampai saat ini tidak perlu memikirkan terlalu banyak tentang kesehatan yang istilahnya asuransi kesehatan yang seperti apa saya udah punya, dan saya pikir itu cukup. Yang saya pikirkan justru adalah bagaimana saya tetap bisa berpenghasilan apapun yang terjadi dengan saya kelak. Nah ya, jadi bedanya Ilen, asuransi kesehatan itu untuk bayar biaya rumah sakit, benar ya, dan asuransi sakit kritis adalah untuk proteksi penghasilan kita ketika kita tidak bisa bekerja karena sakit kritis. 100 buat ya. Banget ya. Dan kemudian ya saya sekarang lagi menyicil gitu ya. Sekarang kan anak saya yang kuliah 2 tuh sudah hampir skripsi ya, hampir selesai gitu. Jadi saya sedang mengalihkan untuk dana pensiun saya kelak. Jadi ketika saya 10 tahun, 15 tahun mendatang, kalau saya kepengen pensiun, saya maunya saya tetap berpenghasilan. Tetap berpenghasilan. Ingin pensiunnya umur berapa? Ya saat ini kan ya 10-15 tahun mendatang mungkin sekitar 55 atau 60 saya kepengen saya sudah memiliki dana pensiun yang cukup ya. Jadi saya cicil dari sekarang. Kenapa dicicil dari sekarang? Karena saya percaya bahwa ketika pemerintah maupun seluruh dunia pegawai itu kan dikasih tuh ya dana pensiun. Nah itu kan nggak gratis, itu kan dicicil dari income mereka setiap bulan. Ya, jadi memang kita tuh sebenarnya harusnya jangan sisakan tapi sisihkan gitu ya, untuk beli asuransi kesehatan atau asuransi sakit kritis kayak gitu ya. Kebanyakan dari kita kan nanti sisanya baru dibeliin, padahal itu salah gitu kan. Iya, yang ada habis bulan habis gaji, udah nggak cukup lagi. Nah, nanti kalau ada apa-apa bingung, akhirnya rebutan jual aset kayak gitu, akhirnya habis kan. Banyak yang kejadian karena sakit kritis ini mereka juga habis semuanya, bisa bangkrut gitu kan, karena nggak ada penghasilan yang masuk, dan biaya sakit kritis itu kebutuhan hidup yang harus dibayar itu sudah nggak bisa lagi seperti itu ya. Nggak bisa dibayar lagi tapi tetap jalan biayanya harus. Iya tetap jalan, harus tetap dibayar. Bayar. Nah jadi yang harus kita persiapkan sebelum masa pensiun ini. Berapa sih uang yang kita harus siapkan untuk pensiun? Terus bagaimana kita siapkan apabila kalau kita tidak bisa bekerja sampai usia pensiun, yaitu misalnya sakit kritis tadi itu ya? Iya, jadi kalau misalnya contoh nih, kalau yang ya kayak sekarang pandemi ini kan udah berapa bulan nih ya. Nah sekarang teman-teman yang mengikuti video ini pasti live ini pasti bisa merasakan dong. Pandemi ini udah berapa bulan? Waktu awal Maret itu kan ya, sekitar tanggal 20 Maret terjadi. Sampai hafal ya tanggalnya. Ya, sekitar 20 Maret itu kan semuanya lockdown, karantina masing-masing. Itu kan dimulai tuh, kita nggak bisa bekerja seperti biasa, kita semuanya harus benar-benar berhemat gitu. Kenapa? Karena ekonomi pasti berubah kan. Dan benar, memasuki bulan ketiga di bulan Juni itu udah mulai banyak yang goyang ya kan. Income sudah mulai ada yang dipotong-potong, tidak lagi dibayar full untuk mereka yang berpenghasilan tetap ya kan. Terus kemudian untuk mereka yang berbisnis juga pasti omsetnya kan menurun semua Re. Nah kita udah mulai tuh yang
istilahnya biasa pegang uang banyak, udah mulai kerasa kan, ternyata udah 3 bulan pandemi seperti ini, kita tuh udah mulai was-was gitu ya kan, cukup nggak ya, cukup nggak, ntar kalau ada apa masih panjang terus, nggak ada vaksinnya, belum ditemukan obatnya, terus gimana, betul nggak? Nah, dari situ kita bisa menilai sebenarnya berapa sih kebutuhan kita akan kondisi ketika kita tidak bisa lagi berpenghasilan gitu ya kan. Nah, hanya saya mengajak teman-teman, setiap orang sebenarnya berbeda ya, tapi kalau menurut pakar gitu ya, menurut para pakar, kalau yang dana darurat untuk kondisi yang istilahnya tidak sampai menghabiskan 12 bulan penghasilan kita atau pengeluaran, boleh ya pakai pengeluaran ya, yang bagus itu pakai pengeluaran, jadi supaya tercover. Jadi misalnya kalau misalnya kepengen yang sehat itu menurut para pakar, dana darurat itu yang kecil-kecil gitu ya, yang nggak sampai 12 bulan, itu adalah cadangan 3-6 bulan, itu yang sehat. Oke. Kalau dia jomblo ya 3 bulan nggak apa-apa. Tapi ini pandemi sudah 3 bulan lebih loh ya. Nah, kalau sudah kayak pandemi sekarang ini kan udah lebih ya, 6 bulan itu udah lewat loh. Iya. Mungkin 6 bulan sampai 12 bulan lebih baik ya. Itu dia. Tapi kalau sudah berumah tangga 12 bulan wajib tuh, harus tuh gitu kan. Jadi ada perhitungannya. Terus kalau misalnya untuk kita itu supaya punya kemampuan hidup jangka panjang lebih ini ya diperkirakan dengan cara melihat harapan hidup manusia itu berapa tahun. Contoh misalnya sekarang kan kebanyakan orang umur tuh bisa sampai 75 sampai 80, betul ya Rea? Iya. Jadi kalau misalnya saya kepengen pensiunnya usia 55, kalau sampai 75 atau 80 berarti kan 20 sampai 25 tahun. Tuh. Nah, sedangkan saya hanya memiliki 10 tahun untuk mempersiapkan 10 tahun persiapan ini, kan perlu biaya juga nih. Ya. Plus yang 20 sampai 25 tahun masa pensiun saya. Berarti ada sekitar 30 sampai 35 tahun yang harus saya persiapkan dari sekarang, betul? Betul. Itu bukan kecil loh, itu gede banget. Iya. Kenapa? Saya masih makan, sekarang saya masih pakai biaya, ya kan? Yeah. Tapi saya juga menyisihkan supaya kelak ketika saya menghadapi masa pensiun usia 55 nanti, ketika kalendernya merah semua, nggak ada penghasilan lagi, saya tetap punya penghasilan. Jangan sampai saya berhenti penghasilannya. Makanya kita tetap pensiun sejahtera ya. Bener, karena prinsip saya, saya nggak kepengen dipanggil oma-oma yang udah tua, masih sehat sih, panjang umur sih, tetap ceria sih, nggak punya duit. Nah, ya lebih enak kalau cucu-cucu kita datang, kita malah berbagi ya kan, bisa nyenengin mereka gitu. Tadi siang saya baca satu artikel bagus deh. Di Singapura itu ada kejadian, pernah ada kejadian di Singapura itu, orang itu kaya banget. Terus dia memberikan surat wasiat untuk semua aset yang sudah dia punya, dia bagi ke anaknya 3 orang. Oke? Dia masih hidup, kondisi masih hidup, dia bagikan warisannya ke anaknya 3 dan dia tidak pegang apa-apa lagi. Apa yang terjadi? Dia dimasukkan ke panti jompo, Rey. Aduh, kasihan banget ya. Nah, itu kita perlu perencanaan di awal, karena kita mungkin tidak bisa memprediksi masa depan, tapi kita bisa mempersiapkan diri untuk memulai segala hal yang terjadi di masa mendatang, benar kan? Itu yang terjadi di Singapura ya, sungguhan, dan orang tua ini akhirnya di pinggir jalan, dan orang yang pernah kenal dia, bahwa orang ini kan tadinya seorang direktur besar, pengusaha besar, sekarang jadi istilahnya menyedihkan hidupnya gitu. Tahu nggak apa yang terjadi? Dan akhirnya pemerintah Singapura itu mengeluarkan peraturan bahwa orang tua itu tetap harus bekerja, sehingga kalau kita lihat di mall-mall Singapura yang bagian bersih-bersih itu orang tua loh, mereka masih tetap bekerja dan mereka dihargai kontribusinya. Terus kemudian yang terjadi juga orang-orang tua di Singapura dilarang membagikan warisan sebelum mereka benar-benar pergi. Karena kejadian tadi ya. Benar. Jadi sebenarnya kita harus bijak ketika kita berencana untuk memberikan sesuatu kepada orang yang kita cintai, kita harus pegang kendali. Karena kenapa?
Kalau itu tidak dalam kendali kita, yang terjadi, maaf kata nih ya, udah dibagi semua, yang terjadi akhirnya kita sendiri yang bodong, bener nggak? Ya, ya. Tapi ada Benar. satu orang ya, yang saya baca artikel tadi siang itu, orang itu menggunakan asuransi jiwa ya untuk mengendalikan ahli warisnya, sehingga mereka harus mau nggak mau, misalnya nih ya, misalnya kalau aku dalam pikiranku, cucu A bulan ini harus temani oma ke Singapura, cucu B bulan ini harus temani oma shopping ke Paris gitu ya, cucu C bulan depan dia harus temani oma untuk terapi, misalnya seperti itu. Kalau dapat warisan, jadi aku kepikiran juga, iya juga ya, jadi anak-anakku harus dekat denganku karena mereka tahu aku punya warisan gede, jadi mereka nggak boleh menjauh dariku. Nggak apa-apa, karena mereka juga harus sadar bahwa omanya sudah berjuang sampai titik itu gitu, jadi sudah pantas dong dihargai dan dicintai, disayangi. Yang jahat, yang jutek, yang enggak cinta gitu ya, dicoret dari nama ahli waris. Jadi kita harus pintar-pintar mempersiapkan mulai sekarang ya. Sebenarnya boleh dikasih tahu nggak sih berapa yang harus kita sisihkan untuk dana pensiun, terus udah gitu berapa yang untuk sakit kritis, kayak gitu, untuk asuransi jiwa misalnya, kayak gitu. Iya, ya itu tadi saya bilang, itu kan tergantung dari kita itu berapa lama untuk menjalani itu gitu loh. Kalau misalnya cuma ya pukul rata, misalnya pukul rata, siapa yang dipukul? Misalnya kita tuh memikirkan bahwa ya udahlah, aku habis dari pensiun cukup hidup 10 tahun saja, emang kita bisa nentuin? Kan nggak bisa tuh, nggak bisa kan gitu loh. Jadi kita tuh harus menentukannya dengan bijak gitu, ke pensiunnya sebelum dulu 25 tahun harus disiapkan apa pengeluarannya, kan harus dihitung. Iya, iya. Nah, kalau misalnya kita cuma berpatokan, misalnya nih ya, 12 kali pengeluaran, loh 12 kali pengeluaran sekarang sama masa pensiun nanti kan berbeda dong. Beda. Nah, iya, makanya kalau Ilan sendiri nggak bisa menentukan gitu, mau berapa bulan. Memang sih para pakar ada ngasih tahu ya, idealnya segini, tapi menurutku kan kita harus tahu kelas itu berapa, beda hidupnya harus Harus dihitung juga. iya, dan kita harus hitung-hitung gitu. Kemudian kita juga harus mengerti bahwa pada saat itu semua udah ditetapkan berapa biaya hidup, terus bagaimana kalau saya tetap punya penghasilan, kan berbeda lagi kan. Jadi kalau misalnya mau ditanya idealnya berapa, ya masing-masing pribadi berbeda. Karena itu ayo konsultasi dengan para perencana keuangan. Kepengennya yang seperti ya kan, kepengen misalnya yang saya posting tadi pagi tuh, kepengen pensiunnya yang di pedesaan, yang selalu terbang ke luar negeri, atau yang di rumah aja jaga cucu dengan manis, atau yang punya, atau di panti jompo, atau yang tetap berbisnis, dan atau yang di panti jompo. Itu pilihan masing-masing lah saya bilang ya kan, dan itu berbeda. Jadi secara pribadi harusnya kita saling istilahnya berkonsultasi ya kan. Itu gunanya perencana keuangan itu terus belajar update ilmu dia ya kan. Seperti Reni udah gelarnya CFP ya kan. Itu berarti hitung-hitungannya udah mantep banget tuh, tinggal japri aja nih. Aku kepengen pensiunnya misalnya yang bisa terbang-terbang luar negeri. Jadi misalnya cucu A ulang tahun bulan depan maunya ke Bali, Oma. Ulang tahunnya kalau ke luar negeri bukan ke Bali, kalau ulang tahunnya ke luar negeri misalnya si cucu A ke Paris, satu lagi nanti di Italia gitu. Tinggalnya di mana? Kalau tinggalnya di Singapura, kalau mau ke Bali kan ke luar negeri. Oh gitu ya. Aduh. Jadi balik lagi tadi ngomongin yang sakit kritis, itu sebenarnya penting ya kalau kita memiliki asuransi sakit kritis sebagai proteksi penghasilan ya. Karena kan kita nggak pernah tahu. Kebanyakan orang di luar sana, mereka sudah punya asuransi kesehatan, belum
belum ngeh gitu ya, kenapa sih harus punya asuransi sakit kritis, terus udah gitu harus punya dana pensiun, kayak gitu, asuransi jiwa, seperti itu. Nah, mungkin pemikiran ini yang teman-teman mungkin bisa pertimbangkan ya. Ketika sebuah keadaan memaksa kita tidak bisa lagi bekerja, tapi kita diberi uang tunai dalam angka besar, permisi tanya, apakah uang itu akan kita habiskan begitu saja? Kan enggak kan? Pasti uang itu akan kita berdayakan supaya menghasilkan uang lagi, bener? Bertumbuh ya. Iya, jadi kalau mau hitung dan mau tahu kondisi kritis itu fungsinya untuk apa, seperti kata Ray tadi, untuk perlindungan penghasilan. Cari yang manfaat asuransinya itu tidak membuat kita kehilangan uang, tetapi uang kita justru bertumbuh dengan pasti. Itu yang paling penting kalau menurut saya. Emang ada ya? Emang ada? Cari saya. Oke, jadi kalau bagi teman-teman yang lagi lihat live IG kita, kalau ada pertanyaan bisa chat atau bisa japri ke kita ya, ke Elaine atau ke saya. Nanti kita jelaskan, karena kita tugasnya financial planner, kita suka banget kalau diajak ngobrol begini ya. Iya, yang jelas kan kita sama-sama tahu ya bahwa berpenghasilan tetap adalah kesempatan kita untuk bisa menyisihkan, sehingga ketika terjadi musibah kita tidak punya lagi penghasilan, kita tetap bisa berpenghasilan. Itu yang susah. Kita dapat penghasilan gampang, tapi mempertahankan ini yang biasanya susah kan. Apalagi kalau sudah terjadi resiko-resiko kehidupan itu. Maka itu kitanya harus bijak menyisihkan, seperti kata Rel tadi, jangan disisakan tapi disisihkan. Karena kondisi kalau udah disisihkan, udah terbiasa disiplin, mungkin 3 bulan pertama akan berat. Saya ngalamin kok ketika saya menyisihkan saat ini ya, kalau saya sih masih kecil ya, masih sedikit banget, tapi ya puji Tuhan tetap saya nyisihkan itu 20-25 juta sebulan untuk perlindungan asuransi saya dan anak-anak saya. Dan itu saya paksain, memang nggak gampang ya. Memang harus dipaksa, karena kan asuransi sebenarnya kebutuhan kan, bukan keinginan. Benar banget. Dan jujur saya paling khawatir kalau nggak ada asuransi. Kenapa? Ngeri. Begitu di meja kasir, yang saya khawatirkan itu justru saya ambruk melihat tagihannya. Iya, benar. Karena asuransi ini sebenarnya seperti kita bawa mobil. Mobil itu kan bannya nggak 4 kan, dia 5. Tapi kan kita tidak mengharapkan untuk bocor gitu kan. Tapi kita tuh bawa kemana-mana, sama seperti asuransi ini. Asuransi sakit kritis, asuransi jiwa, atau asuransi dana pensiun, atau dana pendidikan. Kita harus punya, karena untuk jaga-jaga gitu kan. Bukan berarti kita tidak terjadi resiko kehidupan, kita merasa rugi, bukan ya. Ya, yang jelas ketika kita udah kondisi kritis, itu sebenarnya ada gunung es tersembunyi yang sangat besar yang harus kita waspadai. Kayak gunung es, ingat nggak kisah Titanic? Kapal Titanic itu 1912, itu dia bukan tenggelam karena menabrak gunung es yang kecil di depan dia, tetapi menabrak gunung es yang bagian bawah yang lebar yang tidak kelihatan. Nah, itu kita nggak pernah tahu ya. Benar, jadi kondisi kritis itu sebenarnya seperti itu, gunung es yang tersembunyi. Kenapa? Karena ketika kondisi kritis itu terjadi dalam hidup kita, ketika kita pulang ke rumah, cicilan rumah masih harus bayar, cicilan mobil masih harus bayar, SPP anak, uang sekolah anak, uang kuliah anak, uang jajan, listrik, air, nanti nggak bisa mandi ya kan? Mertua, ponaan, pembantu, harus makan, dibayar, dan kita semua harus makan. Dan itu biayanya tidak bisa di stop hanya karena kita nggak punya penghasilan, betul? Iya, betul. Biasanya jadi banyak orang-orang yang kena sakit kritis itu dia belum sadar gitu kan, dulunya tentang manfaat. Bener. Hidden cost-nya lagi juga harus diwaspadai, Rey. Orang yang udah kena kondisi kritis biasanya biaya terapi, biaya berobat. Nah, itu yang saya maksud. Kemudian mungkin di satu tempat dia yang ini kondisinya membaik, bagian lain dari tubuh dia kena lagi komplikasi. Nah, itu yang ngeri. Apalagi kalau kita tahu misalnya kita tahu, oh ternyata di sana di Shanghai ada satu dokter yang bagus, dia kalau nangani kondisi ini tokcer banget,
kita terbang ke situ, betul nggak? Karena kita tahu betul. dokter berpengalaman dan bagus untuk kondisi kita, pasti kita kepengen berobat di sana. Bukan bicara tentang dokter ahlinya ataupun tentang kondisi kita, itu harus dipertimbangkan waktunya. Kita nggak mungkin mau nanti aja, tahun depan aja nggak apa-apa, sekarang masih bisa kok minum obat dokter yang di sini. Kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Begitu kena kondisi kritis, pasti apapun akan dilakukan karena kesehatan itu berharga sekali gitu kan. Benar. Kebutuhan hidup juga harus tetap dibayar. Tenaga ahlinya yang dipikirkan adalah tenaga ahlinya dan waktu yang tepat. Karena kalau terlambat, bisa-bisa kitanya habis. Ya. Dan Makanya, untuk biaya ke sana pun juga perlu perlu dana gitu kan. Itu tidak bisa kita prediksi loh berapa, dan itu ngeri, dan cost-nya ngeri kalau untuk kondisi kritis. Makanya penting banget buat kita bukan cuma memikirkan bahwa nanti kalau saya sudah kena kondisi kritis saya harus tetap berpenghasilan sehingga uangnya bisa saya pakai untuk biaya hidup. No, harus diingat ada hidden cost yang banyak banget kalau udah kena kondisi kritis. Iya, benar. Nggak mungkin dong pergi ke sendirian, harus ada yang teman. Iya. Saya pernah dengar ya, ada seorang dokter itu mengatakan pasien kondisi kritis, dia stres nih, keadaan stres. Stres karena apa? Bukan karena penyakitnya, karena masalah keuangan. Begitu dia sakit kritis, dia masih ada kebutuhan yang harus dibayar, sedangkan dia tidak bisa bekerja. Nah, dalam keadaan stres ini, penyembuhannya itu malah sulit gitu. Karena stres keuangan tadi. Dan kabarnya seorang dokter ini malah yang menciptakan asuransi sakit kritis kayak gitu. Keren ya? Itu dokter loh yang bilang. Iya. Maka dari itu kita harus punya mulai sekarang persiapkan asuransi untuk kondisi kritis supaya ketika terjadi kondisi kritis kita tetap berpenghasilan. Benar banget. Jadi dengan dana yang diberikan oleh asuransi kondisi kritis itu fungsinya banyak banget. Kalau misalnya teman-teman cek ya di Google, kayak sekarang pandemi ini kan COVID ini boleh dikata hampir sama dengan kondisi kritis. Kenapa? Karena harus dirawat di ICU, dan yang parahnya adalah pasca dia kena COVID-19, kondisinya tidak sama seperti sebelum dia kena virus. Dan pasti dia tidak bisa lagi berpenghasilan sama seperti sebelumnya. Saya percaya itu karena kondisinya pasti berbeda. Ada yang bilang indera pengecapnya hilang, ada yang bilang paru-parunya sangat susah untuk bisa kembali seperti semula. Udah berbeda banget kondisi kesehatannya. Nah, di saat itu saya percaya pasti income juga menurun. Iya, income pasti menurun. Kalau income-nya turunnya banyak, nah gimana ya kan? Jadi tidak tetap berpenghasilan nanti. Kalau misalnya kita itu kerja sama orang, bos bilang, maaf ya Bu Re, beberapa bulan ini karena pandemi, saya kurangi gajinya 20%. Kalau kayak kemarin live saya sama Semi kan kita nggak bisa pasrah tuh, nggak bisa juga resign karena itu konyol gitu kan. Yang bisa kita lakukan ya kita melakukan penyesuaian dengan pengeluaran kita, dikelola dengan lebih baik lagi, betul ya? Betul. Tapi itu kalau keuangan kita yang dipangkas 20%. Dalam berbisnis pun bisa terjadi saat ini laba atau keuntungan dari usaha yang kita kelola mungkin saat ini menurun 20 sampai bahkan 30-40%. Rasanya tapi toh kita tetap bisa berjuang dengan cara mengendalikan biaya operasional, biaya karena kita masih sehat ya. Benar. Tapi apa yang terjadi kalau tiba-tiba jantung kita yang ngambek dan fungsinya sisa 20%? Itu mimpi buruk itu. Ginjal kita yang ngambek satu tidak berfungsi dan harus cuci darah setiap minggu. Ya. Hati kita tiba-tiba ada batunya dan segala macam. Saya mengalami ya 16 tahun saya dengan dunia asuransi, beberapa kali bantu nasabah klaim kondisi kritis. Bahkan ada salah satu nasabah saya itu beneran jantungnya fungsinya tinggal 15%, umur baru 30 lebih. Masih muda ya? Masih kita muda. Nggak pernah tahu kapan datang karena dia nggak permisi, nggak WhatsApp dulu, bener ya?
serem banget. Dan saya bantu dia untuk urus klaim itu hanya dalam waktu 2 bulan dia habis miliaran pokoknya. Ya, dan itu ketika saya bertemu dia setelah dia kondisi mulai stabil ya 6 bulan kemudian, itu saya ketemu dia udah beda banget ketika pertama kali saya ketemu dia untuk jadi nasabah kurang lebih 2 tahun sebelumnya. Halo Re. Itu jantungnya berkurang 15%. Saya lagi bayangin itu gimana kondisinya saat itu ya. Bukan berkurang 15% Re, tapi fungsinya tinggal 15 atau 20% tadi. Betul. Seperti yang pernah saya tanya kemarin yang di Malaysia. Itu kejadian sama nasabah saya dan saya bayar klaimnya memang. Dan itu saya melihat kondisi dia beda banget. Pasti income dia juga menurun. Dan ya puji Tuhan dia udah punya asuransi setidaknya ya kan bisa lah bantu-bantu mungkin. Meskipun saya juga tahu asuransi yang dia beli sama saya meskipun miliaran masih kurang deh untuk gaya hidup dia sebenarnya. Cuma ya gimana. Jadi harus disesuaikan dengan gaya hidup juga ya. Iya, karena kan kalau misalnya kita sudah terbiasa hidup dengan kondisi istilahnya high level gitu ya, biasa kemana bermobil gitu ya, terus kemudian kondisinya tiba-tiba mengharuskan dia tidak berpenghasilan, mobil pun pasti bisa melayang kan. Nggak cuma mobil aja, aset-aset yang lain juga. Bener, level kehidupan dia pasti berbeda jadinya. Dan ketika itu yang terjadi, kalau dia terima miliaran dari asuransi kan menyenangkan gitu ya kan, setidaknya dia nggak perlu jual rumah yang dia tinggali. Benar. Itu yang saya ngelihatnya dari situ gitu. Dan akhirnya uang yang didapat dari asuransi itu paling tidak setidaknya bisa dia depositokan ya, dapat dari bunga hasil deposito bisa dipakai untuk biaya hidup sehari-hari kalau memang income-nya menurun banget atau bahkan berhenti. Iya. Tadi balik lagi katanya ada produk yang produk unggulan ya, tadi duitnya nggak hilang tuh. Bayar 5 tahun ke-20 itu uangnya balik 160%. Jadi jadi udah di awal udah diberikan jaminan bahwa uang kita misalnya 1 miliar 20 tahun dilindungi dengan kondisi gratis. Kenapa gratis? Karena tahun ke-20-nya uangnya balik 160%. Lumayan ya. Itu kalau di rata-rata per tahun 3% lumayan ya bunganya ya. Tapi kita dapat dan itu perlindungan pasti asuransi sakit kritis. Pasti dijamin ya? Ya pasti, karena itu kan ada di kontraknya ya, ada di buku polisnya. Jadi udah benar-benar perusahaan itu udah dikasih benar-benar sudah ada kepastian. Jadi nasabah perlu khawatir ya, bisa kontak kontak Ilen juga. Produk ini luar biasa kalau saya bilang. Inilah kesempatan bagi kita semua untuk punya satu perlindungan yang memang ya katanya dari nasabah saya sih bilang ini produk unggulan sih top the best katanya karena hasilnya luar biasa besar. Jadi bukan kembali 100% tapi 160%. Jadi istilahnya karena kan hitung-hitung kita nabung ya. Titip taro. Iya, titip taro, kita nabung tapi dapat manfaat asuransi sakit kritis tadi. Dan kalau tidak terjadi apa-apa pun duitnya kembali 160%. Bener ya? Berarti paling nggak 1 tahun itu kita dapat bunga 3%-an lah ya. Iya. Jadi nggak bagus banget. Gitu. Begitu terjadi kondisi kritis malah dikasih uang miliaran. Kan lumayan Re, dan itu gratis gitu. Karena uangnya balik juga untuk kita. Jadi nanti selanjutnya kalau mau tahu detailnya bisa chat ke kita ya. Jadi kita akan jelaskan gimana detailnya seperti itu. Iya, terus jadi tadi intinya kita harus sisihkan, jangan sisakan. Dan kondisi sakit kritis ini terjadi kapan aja kita nggak pernah tahu, bener ya? Harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari karena kita tidak pernah tahu kondisi kita sejam mendatang, sehari mendatang, setahun mendatang. Tidak ada yang namanya WA kondisi kritis itu mau datang, gak ada miss call yang akan memberitahukan giliranmu kapan, siapa, bagaimana kejadiannya, gak ada yang pernah tahu kapan terjadi. Oke. Nah ini jamnya kayaknya larinya cepet banget, nggak berasa kita hampir 1 jam juga loh. Iya. Ya Rey, senang banget kemarin. Iya, nanti kita akan ada sesi lagi, sesi selanjutnya yang kita akan bahas topik-topik menarik. Kalau ada saran, kita akan terima.
Dan kalau ada pertanyaan, silahkan Jafri. Kalau ada salah kata juga kita minta maaf. Jadi saya, Swe, dari Semarang. Dan saya Glenn dari Balikpapan. Mohon pamit undur diri. tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Ya, God bless you. Bye-bye, Ray. Bye-bye.